Pembangkit listrik tenaga surya, atau biasa disingkat itu PLTS. Mayoritas saat kita mendengar PLTS, itu langsung membayangkan, langsung terbersit suatu benda yang sangat identik dengan kata tersebut, yaitu panel surya. Nah, panel surya sendiri merupakan sebuah benda, merupakan sebuah teknologi yang mana bisa mengkonversi cahaya matahari menjadi energi listrik. Di mana energi listrik itu bisa dibilang ya, sudah menjadi keseharian kita. Mulai dari kita bekerja, mulai dari kita makan, sampai kita tidur pun kita menggunakan energi listrik. Jadi bisa dibilang bahwa panel surya merupakan salah satu instrumen yang penting di masa kini, yang mana outputnya itu digunakan di banyak hal, bahkan di segala hal gitu, kita menggunakan listrik. Tapi sebenarnya saat kita membahas atau saat kita berbicara mengenai PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya, itu sebenarnya tidak terbatas hanya pada panel surya saja. Karena ya sebagian besar orang ya menganggap bahwa panel surya itu ya PLTS itu sendiri. Nyatanya ya itu merupakan suatu hal yang keliru. PLTS itu merupakan sebuah sistem di mana kita memanfaatkan energi surya untuk menghasilkan energi listrik. Nah, di sini aku akan membahas sebenarnya apa saja yang dikategorikan sebagai PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Tipe yang pertama yaitu pembangkit listrik tenaga surya yang menggunakan panel surya. Yang mana hal ini udah banyak gitu, atau mayoritas mengetahuinya ya yang ini. Nah, panel surya sendiri itu bisa bekerja berkat adanya sel fotovoltaik di dalamnya. Jadi sel fotovoltaik ini dibuat dari beberapa rangkaian, yang mana rangkaian utamanya itu merupakan bahan semikonduktor. Nah, sel fotovoltaik ini bekerja saat ada cahaya, mau cahaya apapun ya, tidak hanya terbatas pada cahaya matahari, itu mengenai dirinya. Saat ada sebuah cahaya menyinari sel fotovoltaik ini, atau menyinari panel surya ini, foton-foton yang ada pada cahaya itu dimanfaatkan untuk melepaskan elektron-elektron yang ada pada bahan semikonduktor. Yang mana ikatan elektronnya pada bahan semikonduktor ini kan relatif lemah, makanya bisa langsung dicopot gitu ikatannya dengan foton-foton yang dibawa pada cahaya yang ada. Nah, kemudian elektron yang lepas itu berkat tumbukan dari foton dari dimanfaatkan untuk ya menyalakan beban-beban yang ada gitu. Misal elektron itu dialirkan ke kipas angin atau ke lampu dan masih banyak lagi. Nah, tapi dari prosesnya itu yang tercipta, arus yang tercipta itu merupakan arus DC. Makanya kalau kita menggunakan panel surya itu tidak bisa itu serta-merta langsung kita hubungkan ke kulkas, langsung kita hubungkan ke TV atau barang-barang elektronik lainnya, yang mana inputnya itu harus bolak-balik atau harus AC. Dan yang kita ketahui bersama juga bahwa kebanyakan barang elektronik ini bekerja ya pada arus bolak-balik, bukan pada arus searah. Makanya saat kita menggunakan sebuah alat yang bernama panel surya, kita harus juga punya sebuah alat yang mengkonversi arus searah yang dikeluarkan oleh panel surya ke arus bolak-balik, yang mana itu menjadi input utama dari kebanyakan barang elektronik yang ada gitu. Nah, keunggulan dari PLTS ini ya, yang tipe 1 yang menggunakan sel fotovoltaik atau panel surya itu bisa diimplementasikan atau bisa dipraktekkan oleh banyak orang. Misal ya satu keluarga gitu menggunakan panel surya di zaman sekarang itu bukan hal yang mustahil, bahkan relatif mudah, karena
banyak diperjualbelikan di e-commerce, solar panel seperti itu. Dan juga untuk alat yang mengkonversi dari arus sana ke arus bolak-balik, itu juga sudah ada di e-commerce. Jadi desentralisasi, tidak hanya terbatas di satu kawasan aja. Bisa di satu kawasan, tapi bisa juga per orang punya itu juga bisa. Itu merupakan tipe pertama, PLTS tipe pertama. Nah, PLTS tipe kedua itu menggunakan metode yang disebut CSP, yaitu Concentrated Solar Power. Ya, seperti namanya, di metode CSP ini, kita mengkonsentrasi cahaya matahari yang ada itu ke satu titik aja. Lalu, apa tujuannya mengkonsentrasi cahaya ke satu titik? Nah, pada PLTS yang menggunakan metode CSP ini, panas matahari yang dikumpulkan itu dimanfaatkan untuk menguapkan air yang ada. Yang mana saat air sudah diuapkan, itu menimbulkan menghasilkan uap gitu. Menghasilkan uap yang mana uap itu dimanfaatkan untuk memutar turbin yang ada gitu. Jadi sebenarnya cara kerja dari PLTS yang menggunakan metode CSP itu ya hampir sama dengan yang menggunakan batu bara, yaitu PLTU. Kalau PLTU, dia bisa menggerakkan turbin karena adanya uap air yang ada, dan uap air itu tercipta dari pembakaran batu bara. Kalau yang metode CSP, uap air yang tercipta itu bukan dari pembakaran batu bara, tapi dari cahaya matahari yang sangat panas yang terkonsentrasi pada satu titik. Jadi antara PLTU dan PLTS tipe 2 ini memang mirip. Mekanisme kerjanya itu mirip, tapi sangat berbeda level gitu loh. Bisa dibilang berbeda level. Karena PLTU sendiri ya kita tahu gitu bahwa hasil pembakaran dari batu bara ini menghasilkan emisi karbon yang sangat banyak. Yang mana itu nggak bagus buat lingkungan. Tapi yang PLTS menggunakan metode CSP itu tetap tidak menghasilkan emisi apapun. Jadi sebenarnya mau itu PLTS tipe pertama yang menggunakan panel surya atau PLTS tipe kedua yang menggunakan metode CSP itu sama-sama zero emisi, sama-sama tidak menghasilkan emisi karbon. Jadi ya keduanya bisa digolongkan sebagai energi ramah lingkungan karena tidak menghasilkan output yang negatif. Nah, kita udah membahas gitu mengenai dua tipe PLTS. PLTS tipe pertama itu menggunakan panel surya, dan PLTS yang kedua itu menggunakan metode CSP. Untuk yang panel surya, ya udah banyak gitu. Kalian pasti udah banyak lihat, dan mungkin dari kalian juga itu yang sudah mempraktekkan di rumah. Nah, untuk yang CSP sendiri, memang ini tidak banyak gitu yang mempraktekkan hal ini. Tapi ada beberapa negara yang memang dia sudah memiliki PLTS menggunakan metode ini, yaitu yang pertama Spanyol, yang kedua Arab, lalu Cina, lalu ada juga Amerika. Nah, keunggulannya, kalau kita ngebahas keunggulan, tentu tiap-tiap PLTS, tiap jenis atau tiap tipe PLTS punya keunggulannya masing-masing. Kalau yang PLTS tipe pertama ya, yang menggunakan panel surya, keunggulannya ya itu sangat mudah gitu. Sangat mudah untuk diterapkan, bahkan orang awam sekalipun itu bisa membuat instrumennya sendiri di rumah. Dengan modal dikit aja itu udah bisa kita terapkan. Nah, berbeda halnya kalau kita ngebahas PLTS tipe kedua yang menggunakan metode CSP. Metode CSP ini emang nggak bisa gitu diterapkan oleh semua orang, hanya level industri saja yang bisa menerapkan metode ini. Karena ya dalam metode CSP kita memerlukan tempat air yang melimpah, kemudian kita memerlukan generator yang mumpuni, yang sangat besar, kemudian kita juga memerlukan kaca atau cermin ya, untuk memantulkan sinar matahari yang ada ke satu titik. Dan itu nggak murah, semuanya itu nggak murah. Karena diperlukan banyak kaca untuk menghasilkan panas matahari yang bagus gitu, yang bisa untuk menguapkan air yang ada. Kalau cuman kalau cuman cerminnya cuma dikit ya itu nggak bisa, kurang kuat gitu, panasnya kurang kuat, jadi nggak bisa dibikin secara kecil-kecilan. PLTS tipe 2 ini harus dibangun secara besar langsung baru bisa bekerja. Nah, lalu kemudian untuk segi maintenance atau perawatan,
Nah, untuk segi perawatan, jika kita bandingkan ya antara dua tipe PLTS, itu yang lebih susah untuk dirawat atau lebih memerlukan perawatan ekstra itu PLTS tipe pertama yang menggunakan panel surya. Nah, kenapa? Karena panel surya sendiri itu setidaknya dalam kurun waktu tertentu panel suryanya itu harus dibersihkan, karena ya kita tahu gitu bahwa panel surya kan ditaruh di luar ya, di halaman terbuka yang mana sinar matahari itu bisa optimal gitu diserap. Tapi ya ada harga yang harus dibayar dengan melakukan hal tersebut. Ya panel suryanya jadi cepat kotor gitu, karena kita taruh di luar. Jadi perlu kita untuk membersihin panel suryanya, karena kalau nggak dibersihin, efisiensi dari penyerapan sinar juga bakal berkurang karena adanya kotoran-kotoran yang menempel pada panel suryanya. Beda halnya kalau misal menggunakan metode CSP. Menggunakan metode CSP, ya tentu aja kita perlu perawatan gitu, tapi tidak sesering dan tidak serepot yang menggunakan panel surya, karena memang kaca pada metode CSP hanya digunakan untuk memantulkan cahaya matahari, bukan untuk efisiensi penyerapan. Jadi perbedaannya di situ. Nah, setelah aku jelasin ya tadi mengenai dua tipe PLTS, mungkin ada gitu segelintir orang yang mungkin berpikir, kenapa nggak coba gabungin dua tipe itu antara CSP dan juga panel surya. Jadi CSP itu, metode CSP itu kan mengkonsentrasi sinar matahari di satu titik. Nah, daripada kita taruh air di titik konsentrasi cahaya itu, kenapa nggak kita pasang panel surya aja? Biar panel suryanya menghasilkan energi listrik yang lebih banyak. Nah, sebenarnya hal ini udah pernah dilakukan gitu. Tapi pada penelitian tersebut, yang mungkin pada zamannya juga ya, itu terkendala ilmunya belum nyampe gitu. Bukannya panel surya itu menjadi lebih efisien saat disinari oleh pantulan sinar matahari itu dari metode CSP, tapi malah rusak karena terlalu panas. Perlu diketahui juga ya, mungkin masih ada beberapa orang yang belum tahu bahwa panel surya itu bisa bekerja itu kita mengandalkan sinar yang diciptakan oleh matahari, bukan panasnya. Panas dari matahari itu justru mengganggu efisiensi dari panel surya itu sendiri. Jadi pada saat metode CSP ini ditemukan, memang ya ini juga bikin bingung gitu. Cahayanya memang dapat, cahayanya, intensitas cahayanya jadi lebih tinggi berkat metode CSP. Tapi panasnya itu juga makin tinggi berkat metode CSP. Maka dari itu, daripada memusingkan ya, diganti saja panel surya itu menjadi sebuah waduk yang mana saat ini itu ya sudah diterapkan di beberapa negara. Nah, untuk penutup ya, mungkin bakal aku simpulkan yang dari tadi udah aku bacotin, bahwa PLTS itu ada dua macam. Yang pertama menggunakan panel surya, yang kedua PLTS menggunakan metode CSP atau Concentrated Solar Power. Metode pertama yang menggunakan panel surya ini gampang untuk dipraktekkan di banyak orang. Jadi tipenya itu desentralisasi. Semua orang bisa melakukannya, semua orang bisa mempraktekannya, semua orang bisa memilikinya. Karena lebih ramah dompet gitu. Nah, untuk tipe yang kedua, PLTS menggunakan metode CSP, hanya kalangan di level industri saja yang bisa membuat PLTS dengan metode CSP. Dari segi maintenance, PLTS tipe pertama yang menggunakan panel surya jauh lebih butuh perawatan daripada yang metode kedua, yaitu CSP. Kemudian, panel surya bekerja berdasarkan cahaya, bukan panas. Jadi, saat intensitas cahayanya makin tinggi, itu jadi suatu hal yang bagus buat panel surya. Tapi saat panas itu makin tinggi, itu justru akan mengurangi efisiensi panel surya dalam menyerap cahaya matahari. Inilah yang masih menjadi problem sekarang di kalangan ilmuwan mungkin atau akademisi. Oke, itu aja.